Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Ahmad Gimnastiar dengan NIM 190-2002 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Prof. Dr. Bunyamin Maftuh MPD MA dan Burika Sartika MPD. Selamat menyaksikan. Saya akan mendeskripsikan manfaat yang didapat setelah saya mempelajari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik. Yang pertama, saya mengetahui arti sebenarnya dari konflik, bahwa konflik itu bukan sesuatu yang selalu harus dipandang negatif, tetapi konflik itu dapat menjadi pengaruh yang baik bagi setiap individu yang berkonflik. Yang kedua, kita tahu akan konflik yang sedang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, ini manfaat yang paling penting menurut saya, yaitu saya dapat mengetahui dan dapat mengimplementasikan cara menyelesaikan konflik ketika kita sedang dihadapkan oleh yang namanya konflik. Pada video ini, saya akan menganalisis salah satu konflik yang mayoritas dialami oleh remaja pada masa new normal kali ini. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan seluruh lini kehidupan berubah. Dari yang biasa dilakukan secara langsung, sekarang berubah menjadi serba online. Dengan adanya pandemi ini, kita diharuskan untuk tetap di rumah saja dan mengisolasikan diri secara mandiri. Meskipun begitu, segala kegiatan dapat dilakukan seperti bekerja, belajar, tetapi melalui sistem yang online. Tidak terasa, sudah hampir menginjak 8 bulan kita mengisolasikan diri di rumah dengan melakukan semua kegiatan secara daring. Hal yang demikian membawa pengaruh konflik yang berasal dari dalam pribadi setiap individu atau intrapersonal, yang mayoritas dialami oleh remaja yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh kali ini. Para remaja tersebut ditekan untuk belajar secara online dan mandiri di rumah, dengan tugas yang menumpuk dan deadline yang singkat. Faktor tersebut melatar belakangi perubahan sikap yang ada di dalam pribadi remaja tersebut. Para remaja saat new normal kali ini mayoritas merasakan stres, banyak pikiran, dan kegelisahan jangka panjang. Dan ada juga remaja yang mengalami tingkat emosi menjadi naik. Hal tersebut terjadi karena psikis yang berubah dalam kepribadian remaja tersebut. Sumber konflik tersebut merupakan sumber yang dapat dilihat dari perspektif teori psikoanalisis. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menampilkan penjelasan tentang teori psikoanalisis tersebut. Teori psikoanalisis. Teori ini dikembangkan oleh salah satu tokoh psikologis yang berasal dari Austria, yaitu Sigmund Freud pada tahun 1986. Teori ini menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur yang terpenting dalam teori ini ialah motivasi dan juga emosi. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek psikologis yang pada umumnya terjadi pada remaja. Konflik kegelisahan dan stres jangka panjang pada remaja saat masa new normal kali ini dapat teratasi dengan mengambil respon yang positif dengan cara meluangkan waktu untuk melakukan hiburan sejenak agar tidak mengalami stres, seperti mendengarkan musik, menikmati keindahan alam, atau bermain game. Yang kedua, terimalah dengan ikhlas situasi yang sedang dihadapi dalam masa new normal kali ini.
jangan jadikan beban serta jalani secara bersama-sama. Yang ketiga, istirahat dan makan yang cukup, karena hal tersebut dapat mengurangi tingkat stres. Yang terakhir, jika para remaja mengalami kegelisahan, stres jangka panjang, dan selalu merasa tidak tenang secara berlebihan, maka segera konsultasikan dengan tenaga ahli seperti psikolog ataupun psikiater. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.